Apa sih itu sebuah keajaiban? Saya ketika sekolah dulu, pertama kali melihat sulap itu adalah ketika sebuah tali dipotong jadi dua, lalu sambung kembali. Ketika tali tersebut bisa tersambung kembali, semua ilmu fisika yang saya pelajari hilang. Matematika hilang, biologi hilang. Tidak ada satupun ilmu di sekolah saya yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah tali terpotong menjadi dua, lalu tersambung kembali. Lalu timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya seseorang bisa melakukan itu? Bagaimana caranya seseorang bisa berjalan di atas air? Bagaimana caranya seseorang memotong seseorang menjadi dua lalu tersambung kembali? Bagaimana caranya seseorang menerbangkan orang lain? Dan terpikirlah, mungkin segala sesuatu bisa dilakukan kalau titik. Dan ini adalah permainan saya pada saat pertama kali di Next Mentalist kita mulai. Kita lihat dulu sebentar. Lalu timbul pertanyaan yang banyak dari orang-orang. Kenapa ketika seseorang terbang harus di atas panggung? Kenapa lampunya harus gelap? Kenapa tidak boleh ada orang di belakangnya? Kenapa jas saya harus panjang? Kenapa dia harus tiduran dulu di sebuah meja atau kursi yang ada penutup meja dan kursinya yang panjang? Kenapa tidak bisa dilakukan benar-benar di tengah-tengah penonton? And that's what we're gonna try to do tonight. Duma, saya sudah mengirim Ivan duduk di penonton sebagai salah satu mata yang mewakilkan penonton. Saya butuh penonton dari depan secara dekat. Jadi saya taruh Duma di sini supaya bisa melihat secara dekat, oke? Silakan. Duma, ya. Anda melihat di sana, oke? Ya. Ivan, Anda melihat dari belakang. Penonton semua berputar dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. So ini, you gonna watch from that side. Yang pertama adalah asisten saya biasanya ya, menggunakan gaun yang panjang. Dibilang menutupi sesuatu. Katanya menutupi sesuatu. Dan jas saya juga panjang. Jadi kita ganti jas dulu. Jas panjang sudah tidak ada. Penonton di belakang, kanan, kiri, depan. Kamera depan, kanan, kiri. Gimana kalau yang terbang Vicky? Dan kalau Vicky yang terbang, artinya pakaiannya tidak menjuntai menutupi sesuatu. Betul? Saya akan angkat kamu ke sini, Vicky. Jadi kamu harus saya gendong dulu sebentar. Aku mau. Daddy. Aku kapan dong? Kamu mauan aja. Angkat aku. Oke?
Bisa? Ini bisa? Oke. Yang kedua adalah taruh aja di. Yang kedua, oh ada headsetnya. Boleh saya cabut sebentar? Oke. Boleh ditaruh dipegang di depan? Boleh saya cabut headsetnya? Iya. Yang kedua, tangannya di atas. Yang kedua adalah ada apa di bawah mejanya? Kenapa mejanya harus punya penutup meja sebesar ini? Kita angkat penutup meja. Yang ketiga, penonton ada di sini semua. Kita melakukannya di tengah-tengah Anda. Dan itu membuktikan bahwa maybe there is things that impossible to do, yang tidak mungkin dilakukan tapi bisa dilakukan. And that's the next mentalist. Dan pertanyaannya adalah, minggu depan saya mau menantang peserta-peserta yang ada di sini semua untuk menerbangkan saya di depan umum, di tempat terbuka. Kita lihat minggu depan. Baik, luar biasa sekali penampilan dari Master Deddy Corbuzier tentunya. Jadi komentar saya terhadap penampilan Master tadi, ya tentu saja saya tidak berani memberikan komentar. Tetapi bukan hanya Master Deddy Corbuzier yang sudah tampil, tetapi juga seluruh 6 finalis malam hari ini sudah tampil dan berusaha untuk memberikan yang terbaik supaya mereka bisa terpilih menjadi the next mentalist. Dan malam hari ini, sebelum kita akan masuk ke dalam fase yang begitu menegangkan, karena akan masuk ke dalam fase eliminasi, banyak sekali momen-momen yang begitu baik, yang begitu menarik, yang begitu memukau di episode atau pekan kelima ini. Kalau begitu kita segera saksikan cuplikan best moment di episode kelima dalam The Next Mentalist.
Dan inilah 6 finalis The Next Mentalist. Jiban Emon pernah atau 2-3 pekan yang lalu berhasil mendapatkan titel ini. Riana menyusul 2 pekan lalu sebuah tiket untuk bisa membuat mereka lolos ke babak berikutnya tanpa proses eliminasi. Ya, mereka pernah menyandang sebagai best performance. Peraturan itu masih berlaku malam hari ini. Siapakah yang akan mendapatkan tiket untuk bisa memastikan diri lolos terlebih dahulu ke episode selanjutnya? Kita saksikan Best Performance episode kelima. Selamat untuk The Oracle Tortor yang terpilih menjadi Best Performance di episode kelima ini dan berhak untuk lolos ke babak berikutnya. Artinya masih ada 5 finalis yang akan diberikan penilaian atau judging dari 2 judges special malam hari ini. Tentu sulit, begitu juga menjadi sebuah keputusan yang sulit bagi para juri, tetapi juga tentunya sulit untuk para finalis malam hari ini. Ada yang mengatakan bahwa the harder the battle, the greater the victory. Kita lihat siapa yang berhasil untuk lolos dan siapa yang dianggap tidak lolos oleh kedua judges ini. Untuk itu, please to Trudini and also Master Deddy Corbuzier. Terima kasih Valentino. Pertama, congratulations buat Tortor untuk the best performance malam hari ini. Saya juga akan menantang mereka semua untuk bermain di sebuah ruangan terbuka. Kalau tadi saya memperlihatkan pada penonton di rumah, di studio maupun di mana saja bahwa sebenarnya tidak semudah yang mereka pikirkan ketika melakukan sesuatu. Menerbangkan orang contohnya ketika saya main, banyak bilang, oh begini caranya, begitu caranya. Hari ini saya lakukan di depan, di dekat kamera, dikelilingi oleh orang. Besok kita mau coba di tempat terbuka. Seperti apa? Mereka terbangin saya kalau bisa. Itu yang akan mereka hadapi. Ya, itu tantangan buat mereka minggu depan. Baik. Tapi untuk malam hari ini salah satu dari Anda harus keluar, and I think you're good, but this person is not what I'm looking for. Dan malam hari ini, especially for tonight, ada sesuatu yang berbeda. Saya kedatangan seorang sahabat saya, my friends, my mentor, guru saya dalam knife throwing. Saya belajar dengan beliau melempar pisau dan beliau menurunkan ilmunya ke saya. Dia juga adalah ketua dari Parent Assembly Society American Magicians. Presidennya di sana. Jadi malam hari ini, khusus untuk malam hari ini, Trudini tidak pernah melihat perform kalian dari minggu ke minggu, dan dia akan melihat dari teknik dan dari benar-benar kemampuan sulapnya. So for tonight, just for tonight, saya akan mencabut hak saya dan memberikan sepenuhnya ke Trudini. I will give you an honor
to eliminate one of them. And it's absolutely your decisions. You need to explain why, and then commit to one names. Just for tonight, it's your place. Thank you, Daddy. It's hard to look at it as an honor to have to eliminate someone, but this is a contest, and you've all gotten this far because those before you have been eliminated and left the 6 of you, and one of you will go tonight. First of all, Totor, accept my apology for not understanding the cultural significance of the choreography. Once it was explained to me, I fully understood why you did it, and I also understand why you have been selected as the best performance of the evening. I congratulate you on that. Thank you. Selamat untuk Tortor sebagai best performance malam hari ini, walaupun tadi kurang diketahui kulturnya, tetapi sekarang Trudini sudah dijelaskan dan memberikan selamat untuk Tortor. Starting from right to left. Gentlemen, I didn't understand the language, but I certainly followed what you were doing. There was a storyline there, there was happiness, there was disappointment, and of course you made the lovely lady disappear. So there was magic there. Jiban Emon, walaupun tidak mengerti secara bahasa, tetapi secara nonverbal, Trudini mampu untuk mengerti dan menghibur, bahkan tadi bisa menghilangkan wanita seperti itu, mendapatkan sebuah apresiasi dari Trudini. Russell, Yes. I thoroughly enjoyed the choreography of your show. I think there was a little, from my point of view, having seen other origami acts, Yeah. I felt that the equipment could have been better. You could have spent a little more time in creating a better magical effect. Nonetheless, the choreography of it was quite fine. I did enjoy your piece. Trudini ikut menikmati apa yang ditampilkan oleh Russell, sedikit masukan bahwa alatnya lain kali dipersiapkan lebih lagi sehingga tidak terlalu memakan waktu saat menggunakan alatnya. Tetapi yang lainnya, Trudini sangat menikmati apa yang ditampilkan oleh Russell. Diana, being a high risk performer myself, I fully understand the nature of when things can go wrong, and sometimes they do. And in your case, you dropped the pick, and picking the locks was in essence what you had to do to complete that stunt. But I don't hold it against you. I have dropped knives in my life. Sometimes they fall behind me, sometimes they hit the board and fall. But as long as I don't hurt my assistant, it's a good act. And you didn't get hurt, and there were mechanisms in play that avoided you taking a ride into that saw. So I congratulate you on the entire mechanism involved, and I'm sorry to see that you dropped the pick. Untuk Diana, Trudini mengatakan bahwa sebagai sesama performer yang sering membahayakan resiko dirinya sendiri, dia sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Diana, tetapi harus diingat bahwa ada esensi atau hal penting yang jangan sampai kehilangan fokus. Dalam hal ini tadi pick lock yang terjatuh. Tetapi selama itu tidak menyakiti asistennya dan juga kemudian membuat keputusan yang tepat untuk memberhentikan, sudah mendapatkan apresiasi dari Trudini karena beliau pun beberapa tahun di belakangnya pernah mengalami hal yang sama ketika pisaunya terkena ke tangannya sendiri. Jadi selamat untuk Diana untuk penampilannya malam hari ini. Rihanna, you have an unusual and interesting character, and you've maintained it throughout your entire performance. The turning of the head, the entire thing was very well done. There were some technical issues in there that both, I'm sure, Deddy and I saw, and maybe some of the others did as well. But that's the nature of a live performance. We have to do our best to rehearse and rehearse and rehearse and make sure not only we do the right thing, but the equipment works as well. So I'll move on from there. Rihanna, penampilan yang memang berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri, dan juga selain itu menggunakan teknikal tertentu untuk bisa melakukan apa yang dilakukan.
Ada yang harus diperbaiki tentunya. Dengan itu latihan, latihan, dan latihan, maka kamu akan bisa jadi lebih baik lagi. Jadi tetaplah untuk bisa melanjutkan dan terus memberikan yang lebih baik lagi dari malam hari ini. Tortor, again, I congratulate you on the best performance of the night. Indeed, I was thoroughly enthralled. I enjoyed the entire thing. I enjoyed the magic. I enjoyed it all. And there's nothing else I can say. That was excellent. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan untuk Tortor selain excellent, karena penggabungan dua teknik antara budaya dan juga magic membuat Rudini terkesan. Eri, I'll be honest with you, it comes down for me now a decision between you and Diana. I understand her failure and what happened there, not being able to complete her performance. Your performance was, in essence, a display of martial arts. I'm not sure whether wearing the mask or not wearing the mask and the wax and everything else involved made a difference. I was quite disappointed in it, honestly. And part of the issue for me now, in now coming to a decision between you and Diana, was that I now have to decide which one of you is least likely to continue showing everyone magic. This is, I'm sorry? I'll cut to the chase. Eddie, you've been eliminated. Walaupun tadi harus memilih di antara Riana dan Eri, dan ada sedikit kegagalan dari penampilan Riana, tetapi apa yang ditampilkan Riana adalah sebuah penampilan magic. Tetapi Rudini melihat bahwa penampilan Eri lebih kepada keahlian bela diri. Baik itu melihat maupun ditutup seperti tadi, itu tetap lebih ke arah bela diri. Karena itu tadi saya sedikit kecewa dengan apa yang ditampilkan oleh Eri, dan saya harus membuat keputusan yang sulit antara Riana atau Eri. Tetapi karena alasan yang tadi, maka untuk lebih mempersingkat, Rudini telah memutuskan untuk Eri Nata tereliminasi. Master Deddy Corbuzier serta The Great Rudini telah meninggalkan area dari The Next Mentalist ini, sehingga keputusan yang dibuat tidak dapat diganggu-gugat lagi. Dan sayang sekali, Eri Nata harus tereliminasi malam hari ini. Eri Nata, boleh saya mengundang Anda untuk hadir di sebelah saya? Komentar terlebih dahulu dari Duma, penampilan dan juga keputusan dari sebenarnya untuk dari minggu ke minggu semakin meningkat, tapi kita sendiri tidak punya ilmu mentalis atau segala macam. Mungkin keputusannya adalah dari segi dia mau lihat ada segi magicnya, tapi dia lihat ini dari segi bela diri. Mungkin bukan di sini tempat yang pas. Walaupun tadi Diana sempat memang gagal dan kita tidak melihat sesuatu, tapi mungkin dari segi magiciannya masih ada gitu. Jadi artinya bukan tempatnya di sini. Benar-benar sukses ke depannya. Vicky Su. Sebenarnya sih tadi sempat terkagum juga sih, karena sambil tutup mata dan bisa menjalankan misinya dengan sukses. Cuman ya itu mungkin ada pertimbangan yang lebih menurut Vicky tadi cukup sukses ya, tapi ada pertimbangan dari ilmu yang berbeda tentunya dari pandangan dari judges. Ivan, buat saya sih jangan berkecil hati. Mungkin memang panggung kamu belum saat di sini, tapi kita bisa berjumpa di lain. Berarti kapanpun juga itu bisa menjadi sebuah keberhasilan yang tertunda. Eri Nata harus tereliminasi. Dan terima kasih untuk seluruh komentator. Terima kasih untuk seluruh Anda yang telah menyaksikan The Next Mentalist episode 5 ini. Jangan lupa untuk saksikan setiap hari Minggu. Dan kita akan melihat bagaimana 5 finalis akan terus berjuang menjadi The Next Mentalist. Saya Valentino Simanjuntak. Selamat malam.